The name Culebra is Hebrew. My paycheck's over to him. Kisah diawali dengan memperlihatkan pengmautan terhadap dua rentenir emok terkenal di kota New York. Keduanya dimautin oleh seorang pembunuh bayarin misterius. Motif dibalik pembunuhan ini tidak diketahui, tetapi yang pasti sang pembunuh mengincar buku catatan keuangan milik mereka. Film kemudian beralih menampilkan seorang pemuda yang sedang menunggu bus di terminal. Dalam keheningan, ia tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan seorang pria bernama Smith. Anehnya, tanpa berkenalan, Smith langsung menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi 20 tahun lalu. Tepatnya pada tahun 1984. Saat itu orang-orang gemar berjudi melalui pecandu kuda. Meskipun sejak awal pemenangnya sudah ditentukan. A man to work known for his savvy but not for his discretion. With old Max, who wasn't so much old. Suatu ketika seorang ayah bernama Max mendapat kabar dari kenalannya bahwa kuda bernomor 7 telah diberikan obat stimulan dan dipastikan kuda tersebut akan menang dalam perlombaan. Hats off, and that Manischewitz grapes were only dreams. Leaving. Bye, Mom. Yeah. Keesokan harinya Max tanpa ragu pergi ke arena pacuan kuda bersama putranya dan berharap dapat menggandakan uang mereka. Meskipun Harry putra Max sebenarnya tidak setuju dengan keputusan ayahnya, Max tetap melakukan demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka, termasuk membiayai pendidikan Harry. Your old man's smart. He only plays a sure thing. Field, they hit the wall foul by foot. Jesse go. Singkatnya, Max masuk ke arena pacuan kuda sendirian sesuai dengan informasi dari kenalannya. Kuda bernomor 7 awalnya melesat cepat meninggalkan para pesaingnya dan tiba-tiba... Akibatnya seluruh uang Max lenyap dalam sekejap. Masalahnya uang itu ia pinjam dari bank emok terkenal di kota. Dan ia telah beberapa kali diperingatkan untuk mengembalikannya tepat waktu. Jika tidak, nyawanya akan menjadi taruhannya. For the bet, 2 for the juice. The smallest amount. Saat Max kembali ke area parkir, ia mendapati putranya sudah hilang. Tak lama kemudian 2 orang utusan rentenir muncul dan membawa Max ke sebuah gudang kosong untuk dieksekusi. Where am I? Namun yang lebih tragis, hukuman tersebut tampaknya belum dianggap cukup. Siang itu seluruh anggota keluarganya juga ikut dihabisi. Kembali ke masa kini, Smith mengungkapkan bahwa keluarga Max dibunuh oleh mafia yang menguasai kota tersebut karena mereka marah ketika ada orang yang mencoba memenangkan judul di area pacuan kuda mereka. Namun di balik kisah tragis ini ada kejutan yang lebih mengejutkan. Smith ternyata adalah seorang pembunuh bayarin dan pemuda yang mendengarkan ceritanya adalah target berikutnya. Smith memiliki rencana besar, namun untuk menjalankannya ia membutuhkan jasad pemuda ini sebagai bagian dari kesuksesan rencananya. Singkatnya, kita kemudian diperkenalkan pada tokoh utama film ini, seorang pria bernama Slappy. Pada pagi hari, ia dihampiri oleh seorang wanita bernama Lindsay yang kebetulan tinggal di unit sebelah. Yeah, I was kind of expecting it though. You're not Nick? Ternyata Slappy bukanlah pemilik apartemen tersebut. Ia hanya kebetulan tinggal di sana sebagai tamu untuk beberapa hari ke depan. Baru-baru ini Slappy mengalami serangkaian musibah. Rumahnya terbakar habis dan karena tidak memiliki tempat tinggal, ia kemudian menginap di apartemen pacarnya. Namun setibanya di sana, ia mendapati pacarnya sedang berselingkuh. At the airport, are you sure you want me to come out? Yeah, just think. Nasib sial Slappy ternyata belum berakhir. Semalam ia dirampok oleh 2 orang tidak dikenal yang lebih aneh. Nick, pemilik apartemen tersebut, belum pulang sejak malam sebelumnya. Dan Slappy bisa masuk ke apartemen hanya karena kebetulan unitnya tidak terkunci. Akhirnya Slappy memutuskan untuk tinggal sementara di apartemen temannya yang bernama Nick. Asked you for the time. You say this is your 3rd month, but overlooked your suitcase. Oh, it's heavy. Maybe you thought it would It's make... right there.
Slappy mulai merasa khawatir dan penasaran jika mungkin Nick mengalami musibah. Ia pun mencoba menelepon nomor terakhir yang ada di telepon rumah Nick. Namun nomor tersebut malah terhubung ke resepsionis sebuah hotel. Is this a crime scene? Well, I think Nick's in trouble. Here, he's not. The door was open, and bad things happen wherever you go. Okay. Lama setelah Lindsay pergi, pintu apartemen tiba-tiba diketuk keras oleh orang tak dikenal. Kali ini dua preman muncul datang untuk menagih hutang. I'm Slevin. Down the road. Ternyata Nick memiliki hutang kepada salah satu bos mafia paling berbahaya di New York. Masalahnya kedua penagih hutang ini mengira Slappy adalah Nick. Slappy berusaha membuktikan bahwa ia bukan Nick. Tetapi sayangnya semua identitasnya sudah dicuri oleh pencopet kemarin. Say something. What? Can you turn the heat up in here? Hanya dengan sehelai handuk, Slappy dipaksa menghadap bos mafia untuk menjelaskan situasinya. Kali ini benar-benar berada dalam situasi genting, karena kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Shmoo love to be eaten. Bos mafia tersebut dikenal sebagai The Boss dan ia menuntut Slappy untuk membayar hutang sebesar $96.000. Slappy pun sangat rewas mengetahui bahwa temannya memiliki hutang sebesar itu. Slappy berulang kali mencoba menjelaskan bahwa dia bukanlah Nick orang yang sedang dia cari. Namun The Boss tetap kekeh menganggapnya hanya berpura-pura. You owe Slim, Slim owes me. Sebenarnya Nick memiliki hutang kepada seorang rentenir bernama Slim. Namun Slim telah menjadi korban pengmautan oleh hitman yang kita lihat di awal film. Karena Slim bekerja untuk The Boss, hutang Nick pun dialihkan kepada Slappy. Jika Slappy tidak mampu melunasi hutang tersebut, ia harus menjalankan misi balas dendam. It's for a small favor. That was... Ternyata beberapa hari sebelumnya putra The Boss dibunuh oleh pesaing bisnisnya yang dikenal sebagai The Rebby. Slappy pun diminta untuk membunuh putra The Rebby sebagai bentuk pembalasan. Dan bila berhasil maka semua hutang akan dianggap lunas. The Boss pun memberikannya waktu sampai besok pagi untuk mempertimbangkan tawarannya tersebut. Because... So where do I fit in? You? I guess I did. Setelah Slappy pergi, Smith tiba-tiba muncul. Ternyata The Boss telah menyewa Smith untuk melaksanakan balas dendamnya. Tetapi Smith membutuhkan Slappy agar rencananya berjalan lancar. I'm paying you a lot of money to kill somebody. I'm gonna kill somebody. Meskipun berada dalam situasi yang liar, Slappy tampak sangat tenang dan ia bahkan kembali ke apartemen Nick dan meluangkan waktu untuk membaca koran. It's a very long story. Well, get your... Tak lama setelah itu Lindsay kembali muncul dan mengajak Slappy ke hotel tempat Nick kemungkinan bersembunyi. Namun Slappy meminta waktu untuk mengganti pakaiannya. Belum lama Lindsay pergi, dua orang tak dikenal muncul lagi untuk menagih hutang kepada Nick. I don't know anyone named Shlomo. Ternyata Nick tidak hanya berhutang kepada satu bos mafia, tetapi dua. Slappy kembali menghadapi nasib sial dan dipaksa ikut ke markas mereka. Yang menarik adalah gedung yang akan mereka kunjungi terletak tepat di seberang gedung milik mafia The Boss. Neither man leaves his respective tower of... Singkatnya, Slappy dibawa menghadap The Rebby, bos mafia saingan The Boss. Ternyata Nick berhutang kepada kedua orang ini dalam jumlah yang sangat besar. Saat Slappy lagi-lagi mencoba menjelaskan bahwa dia bukan Nick, mereka tetap menganggapnya berpura-pura. But I'm not Nick Fisher. And who the hell are you? I'm just a guy. Bersamaan dengan itu Smith muncul dari ruangan. Ternyata dia bermain dua kaki. Sejak awal The Rebby sudah tahu bahwa Slappy bukan Nick. Tetapi Smith mengatakan untuk membiarkannya karena dia ingin menjadikan Slappy sebagai tumbal. Tell without you to see my friend. Sesampainya di apartemen, Slappy kembali berhadapan dengan Lindsay. Ia mengungkapkan bahwa ia sempat mampir ke hotel Nick karena kebetulan Nick memiliki teman di sana. Dengan bantuan temannya, Lindsay berhasil menemukan nomor kamar yang sempat dihubungi Nick. He went down into an apartment building downtown. Setelah ditelusuri, ternyata orang yang menginap di kamar tersebut adalah Smith. Lindsay bahkan sempat mengambil foto Smith sebagai bukti.
You might, so I take a picture of him using my cell phone, which originally Smith. You recognize him? No. Cerita ini memang cukup liar, tetapi kalian harus benar-benar memperhatikan setiap detail dari penjelasan saya karena di akhir film ini akan menghubungkan semuanya. You, out of the same... Lindsay sempat membuntuti Smith di siang hari dan melihatnya pergi ke markas The Rabbi. Tak lama kemudian ia melihat Slappy keluar dari gedung tersebut. Tell me that story. Dari sini, Slappy mulai menceritakan semua kesialan yang menimpanya dalam 24 jam terakhir. I have 48 hours to come up with $33,000. We were dealing with a bona fide case of mistaken identity. Keesokan paginya karena tidak ada pilihan lain, Slappy akhirnya menerima tawaran The Boss. Ia setuju untuk membunuh putra The Rabbi dengan syarat diberikan waktu persiapan selama 1 minggu. Like a week? Oh, you were thinking that, weren't you? Menurut informasi dari Smith, putra The Rabbi selalu dijaga ketat oleh 2 bodyguard yang merupakan mantan intelijen. Selain itu, putra The Rabbi juga selalu membawa sebuah tombol rahasia yang bisa digunakan untuk memanggil bantuan pengawalnya kapan saja. Jika Slepin melakukan kesalahan sekecil apapun, nyawanya bisa ngelayang. Where? The apartment. Di sisi lain, Smith memberitahu The Boss alasan mengapa ia membutuhkan Slepin. Ternyata Smith merencanakan untuk membunuh Slepin setelah berhasil berada di satu ruangan dengan targetnya. Dengan cara ini, putra The Rabbi akan menganggap mati akibat cinta terlarang. Excuse me. Di tengah pertemuan tiba-tiba Smith muncul, namun Slepin tampak tidak curiga sama sekali terhadap kehadiran Smith. Sejak kemarin polisi juga terus memantau siapa saja yang keluar masuk dari markas The Boss dan The Rabbi. Mereka mulai penasaran dengan sosok Slepin, sehingga detektif memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki siapa sebenarnya Babangus Slepin. That's the song the junkies are singing. What's that? Heaviest. He shows people... Setelah tiba di apartemen, Lindsay muncul kembali. Ia datang untuk memperingatkan Slepin bahwa semua ini adalah jebakan Nick. Ternyata Lindsay kebetulan bekerja sebagai dokter forensik. Pagi tadi ia menemukan jasad seorang rentenir yang juga bekerja untuk The Rabbi. Menurut Lindsay, Nick memanfaatkan situasi ini dan menawarkan Slepin untuk tinggal di apartemennya. Namun sebelum Slepin tiba di sana, Nick telah menyuruh seseorang perampok untuk mengambil dompetnya. Only guys who know what he looks like, and now you're left holding the bag. I can't. Well, they'll kill you if you stay. They'll kill me. Lord asked you to kill the gay son of a rival gangster to pay off a debt that belongs to a friend who's... I guess I've always been a better friend to him than he's been Yeah. to me. Yeah, that'd be great. Malam harinya Lindsay sangat lewas mendengar pilihan restoran dari Slepin karena ternyata restoran tersebut adalah tempat biasa putra The Rabbi nongkrong. Belum sampai di sana, keadaan menjadi semakin kacau karena detektif juga telah memantau mereka sejak dari tadi. Where? My name is Levin, and some bad dudes think I'm someone that I'm not. And this someone... Someone tell me why I'm in the van. Did Murph get a beat on him yet? Ketika putra The Rabbi pergi ke toilet, Slepin segera mengikutinya dari belakang dan mencoba untuk berkenalan dengannya. I got next. Singkat cerita, dalam perjalanan pulang, Slepin memberitahu bahwa besok malam dia akan berkencan dengan putra The Rabbi di apartemennya. Masalahnya hingga saat ini polisi terus mengikutinya kemanapun ia pergi. You and me need to talk. This is what I'm into. Who are you? You are not him. So? Malam itu mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama. Slepin tak menyangka bahwa ia akan jatuh hati pada seorang wanita yang baru saja ia kenal. Blofeld's facing from Russia with love. Just realized something. What's that? Keesokan paginya Slepin berpamitan untuk keluar membeli sarapan. Namun baru saja keluar dari apartemen ia sudah dibuntuti oleh orang-orang The Rabbi dan The Boss. Tak hanya itu, tiba-tiba ia diculik oleh polisi yang dibawa untuk diinterogasi. Morning. I'm Detective Dombrowski. Detektif sangat penasaran dengan identitas Slepin karena mereka tidak menemukan namanya di database kepolisian. Namun Slepin tetap memilih ngahuleng. Oh yeah, I remember. Slevin Kalevra. See ya. Oh, this is nice. Don't do me any favor. Take a walk.
Anehnya ketika kembali ke apartemen, Slepin tampak sangat frustasi dan bahkan sempat mengucapkan salam perpisahan terakhir kepada Teteh Lindsay. Singkat cerita, waktu yang dinanti pun tiba. Slappy dijemput oleh bawahan The Boss untuk diantar ke apartemen The Rebby. Namun ada sesuatu yang aneh. Para bawahan The Rebby yang biasanya nongkrong di lobi tiba-tiba ditemukan sudah tak bernyawa. Kedatangan Slappy disambut baik oleh putra The Rebby yang bahkan tidak menaruh curiga sama sekali terhadap wajah polos Slappy. Namun tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Tak lama kemudian Smith muncul sesuai rencana. Begitu putra The Rebby terbunuh, ia berencana memanfaatkan Slappy. Namun ternyata selama ini Slappy dan Smith bekerja sama untuk menutupi pembunuhan ini. Di sisi lain, untuk memastikan tidak adanya saksi, Smith memancing para bodyguard The Rebby agar bisa dihabisi sekaligus. Ingat, pemuda yang dibunuh Smith di awal film. Ternyata jasadnya digunakan untuk memalsukan kematian Slappy. Smith bahkan menukar jam tangan pemuda itu dengan milik Slappy. Rencana mereka berdua ternyata belum berakhir. Malam itu Smith mendatangi markas The Boss. Semua bawahannya ia habisi tanpa ampun. The Boss dibuat kebingungan dengan Smith apa sebenarnya yang ia inginkan. Bomb the damn building. Alright. Pada saat yang sama, Slepin mendatangi markas The Rebby dan diam-diam menghabisi semua penjaga di sana. The Rebby sendiri tidak menaruh curiga karena Slepin datang berpura-pura ingin melunasi hutangnya. They can bring about quite a bit of trouble. Bill Buick, you see, he couldn't pronounce the word beauty, so he'd say, This is everything I owe you. Dead. Namun begitu tersadar dari pingsannya, The Rebby sudah mendapati dirinya terikat di dalam sebuah kursi. The Rebby kemudian memuji kehebatan The Boss, mengira bahwa dirinya telah dikalahkan oleh saingan bisnisnya. Namun kenyataannya mereka berdua kini berada di dalam posisi yang sama-sama terjebak. Di sini mereka berdua mulai adu omong. The Boss menuduh The Rebby telah membunuh anaknya, sementara The Rebby bersikeras bahwa dia bukan pelakunya. Lalu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Entahlah, kita nanti juga tahu. To wake up in the middle of the night with 6 bullets. You fucking... you're lying. Rabbi! Ternyata semua kekacauan ini adalah hasil kerja Slepin. Ia dan Smith bekerja sama untuk mengmautin rentenir yang terlihat di awal film dengan tujuan mencari nama seseorang yang berhutang kepada kedua bos mafia. Nama tersebut tidak lain tidak bukan adalah Nick, sehingga Slepin dianggap sebagai Mamang Nick. With a lot of red in the minus column. Got him. Smith kemudian membunuh dan menggunakan jasadnya untuk mengatur pembunuhan putra The Rebby. Tak hanya itu, putra The Boss juga dibunuh oleh Slepin. Tujuannya adalah agar kedua bos mafia ini bertengkar satu sama lain. Akhirnya, The Boss akan terpaksa mencari bantuan dari hitman terbaik yang ia kenal, yaitu Mamang Smith. The Boss ingin anak The Rebby dibunuh seolah-olah akibat kecelakaan. Untuk itu, Smith menyarankan sebuah rencana yang melibatkan nama Nick. Yes, I heard. With the rabbi. I remember the rabbi well. Look like it ain't what it is. 29. Kemudian Smith mendatangi The Rebby dan mengklaim bahwa ia telah disewa oleh The Boss untuk membunuh putranya. Namun ia berpura-pura bahwa bayarannya kurang ageng. Sebenarnya Smith adalah seorang pembunuh bayarin legendaris yang dikenal sebagai The God Cat, sehingga The Rebby tidak berani menolak tawaran tersebut.
Sebelum meninggalkan tempat tersebut, Smith juga meminta agar sebagian bayarannya diambil dari pinjaman atas nama Nick. Hal ini pada akhirnya mempermudah Slepin untuk keluar masuk markas mereka. You'll do a favor for me. Pray tell. What is it? You just made a lot of money. Who are you? Di sisi lain, malam itu di ruang autopsi, Lindsay menyadari bahwa jam tangan yang dipakai oleh Nick hangus. Sementara jam tangan yang ada di hadapannya adalah milik Slepin. Ia hanya bisa pasrah terhadap situasi ini, namun tiba-tiba... Pertanyaannya, siapakah Slepin sebenarnya dan apa hubungannya dengan Smith? Namun untuk menjawab itu semua, kita mesti kembali ke 20 tahun yang lalu. Tepatnya kembali ke kisah Max dan keluarganya yang dibantai oleh para mafia. Ternyata Slepin adalah putra dari Max. Kala itu Smith diutus untuk memautinya. Karena para mafia tak ingin membunuh anak kecil, Smith ternyata memutuskan untuk merawat Harry 20 tahun yang lalu. The Boss dan The Rebby adalah orang yang membunuh anak Harry dan hari ini ia datang kembali untuk balas dendam. Nah, you're dead. Dan ya, ternyata Slepin itu adalah Harry. Nama itu diambil dari nama kuda nomor 7 yang kala itu ayahnya taruhkan. Fuck you both. Di tempat yang berbeda kita kemudian diperlihatkan detektif yang sedang diberitahu temannya soal nama Slepin, termasuk nama belakang Slepin yang berbunyi Kelera, yang kalau diartikan sebagai badog. Fakta menariknya, 20 tahun lalu detektif pernah bekerja untuk para mafia dan dialah orang yang diutus mereka untuk membunuh ibu Harry. Maka malam itu detektif harus menerima akibatnya. One more thing. We got a new guy. Means Bad dog. 20 tahun bukanlah waktu yang singkat, tapi pada akhirnya Harry berhasil membalaskan dendam atas kematian semua keluarganya. Keesokan paginya Harry berencana untuk kabur bersama Lindsay. Keduanya janjian di terminal dan diam-diam Harry menyelamatkan Lindsay dari penembakan semalam. Loh, kalian masih ingat dengan Harry yang tiba-tiba frustasi? Ternyata setelah pergi beri sarapan, pagi itu Smith mampir dan bilang kalau Lindsay harus dimautin karena sudah berani mengambil foto babangusnya. Masalahnya Harry sudah terlanjur jatuh cinta, makanya ia mempersiapkan segalanya untuk memalsukan kemautan Lindsay. Tiba-tiba Smith muncul, tapi tenang saja, dia datang bukan untuk marah karena telah dihianati, melainkan untuk mengembalikan jam tangan milik Harry. Sejak awal Smith ternyata sudah tahu semua rencana Harry. Lagi pula ia pernah merasakan hal yang sama 20 tahun ketika dirinya memutuskan untuk membesarkan Harry sebagai putranya. Bahkan saking sayangnya Smith ke Harry sampai singgah ke ruang autopsi untuk mengembalikan jam tangan pemberian ayahnya yang sudah hangus terbakar. Jam tangan itulah yang satu-satunya kenangan yang Harry miliki dari sang ayah. My name is Good Cat. Tamat ending yang sangat ngaliurkan. Loh, enggak dong, kan kalian fokus nonton. Itu, menurut kalian ini film liar nggak guys? Saya juga pertama nontonnya agak liar guys, tapi ya sudahlah, mungkin seperti itu filmnya. Kalian disarankan nonton akhirnya, nonton filmnya langsung lah, karena filmnya langsung lebih seru tanpa banyak saya babacot itu. Dan semoga kalian tidak liar. Saya juga mau langsung minum bodrek ini. Begitulah. Dan terima kasihlah yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari TND Movie. Itu, see you next video.